Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita lanjutkan informasi trotolan yang baru kita panen kemarin ya. Itu lagi pada mandi teman-teman sekalian. Tadinya itu pada susah masuk keramba ya, karena baru pertama kali. Kemudian udah masuk keramba malah terbang-terbang. Nah sekarang mereka malah mandi-mandian ya. Nah udah merasain enak. Jadi bagaimana supaya dia mandi? Nah tadinya itu saya semprot dulu teman-teman sekalian, semprot pakai selang, barulah mereka melihat satu mandi semua akhirnya. Tuh kan, udah keenakan dia mandi. Nah jadi teman-teman sekalian, bagaimana rawat trotolan yang sudah kita panen ini baru 3 hari ya, masuk ke 3 hari ya. Nah, di sini rawatnya saya masih seperti biasa, yaitu karena mereka belum makan fur, otomatis ini saya ajarin fur ya. Furnya itu masih pakai jangkrik ya, setiap pagi. Jadi pagi saya kasih jangkrik sekitar 15-20 ekor. Kemudian dilanjut lagi siang ya, sama porsinya. Terakhir maghrib atau menjelang maghrib atau setelah maghrib boleh juga ya, malam ya teman-teman sekalian, tapi ditaruh di tempat yang terang. Nah itu semua teman-teman sekalian pastikan jangkriknya habis ya. Nah di samping itu kita juga campurkan dia dengan fur ya. Nah supaya dia juga belajar makan fur teman-teman sekalian. Nah kebetulan karena kemarin porsinya saya kurangi sedikit ya, jadi mungkin mereka merasa lapar, dia coba makan fur. Nah cuma tadi udah saya bersihin kandangnya teman-teman sekalian. Nah ini masih ada nih kotorannya, maaf ya. Nah ini tuh ya, ini kan baru nih. Nah tapi masih fur basah teman-teman sekalian. Sekarang kita mandiin itu fungsinya adalah supaya besok pemilik selanjutnya itu nggak ribet ya ngurus si trotolan ini ya. Jadi udah bisa makan fur, kemudian sudah bisa mandi keramba dan juga sehat teman-teman sekalian. Nah sehatnya ini yang penting. Jadi pengalaman juga ya, ini untuk pelajaran juga untuk teman-teman sekalian. Usahakan kandang itu dibersihin ya teman-teman sekalian. Paling enggaknya itu 3 hari sekali. Atau kalau bisa tiap hari teman-teman sekalian. Tapi kalau sibuk seperti saya misalnya kan nggak sempat, akhirnya saya ini 2 hari 3 hari, ini 3 hari ya, udah 3 hari baru dibersihin, karpetnya dibersihin ya. Kemudian tangkringannya ini yang paling penting teman-teman sekalian, karena pengalaman tangkringan kotor itu kakinya jadi bubul ya, luka-luka seperti itu, bahkan sampai ada yang putus ya. Jadi karena luka, kemudian udah parah juga ya, akhirnya dia membusuk. Setelah dia membusuk itu putus jarinya itu. Nah itu jangan sampai terjadi teman-teman sekalian. Ini hanya untuk pengalaman. Dan juga kemarin saya pakai kandang besi ya teman-teman sekalian, sekarang nggak lagi pakai kandang besi. Nah jadi pengalaman juga, kalau pakai kandang besi itu sebenarnya bagus ya, aman dari tikus ya. Tapi minusnya adalah ekor trotolan kita pada patah ya, karena trotolan yang seperti ini kan masih ini ya tahap adaptasi ya. Jadi dia terbang-terbang sehingga dia itu nyentuh ke jeruji ya, ekornya nyentuh jeruji, akhirnya nyerit. Pertama nyerit dulu, lama kelamaan ada yang patah ya, ada dan sebagainya. Nah ini saya coba pakai kandang, ini kandang biasa, kandang bambu atau kandang rotan. Alhamdulillah sejauh ini ekornya aman ya, masih bersih. Nah itu juga mengurangi nilai jual sebenarnya teman-teman sekalian. Kalau pembelinya itu melihat postur ya, melihat fisik ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang pembeli itu nggak lihat ya, mau cari keturunan, mungkin nggak jadi masalah. Tapi ya nggak nyaman aja gitu loh. Waktu memandikannya, waduh ekornya jelek ya, waduh ekornya nyerit. Nah seperti itu teman-teman sekalian.
Dan juga untuk murai batu trotol seperti ini untuk umur 2-3 bulan itu sangat perlu ekor menurut saya teman-teman sekalian. Karena disitulah kita bisa membedakan murai tersebut jantan atau betina ya. Nah makanya sekarang saya coba pakai kandang ini nih. Cuman minusnya kalau pakai kandang ini ya ngerinya itu pada saat malam ya, takutnya itu ada tikus gitu ya. Makanya kalau usahakan meletakkan kandangnya ini ataupun gantung di kandangnya ini di dekat plafon ya, atau yang tidak bisa dijangkau oleh tikus teman-teman sekalian. Nah itu pengalaman saya dulu berapa kali tuh habis, karena di sini tikusnya nggak pernah habis teman-teman sekalian. Udah mati semua sekampung, datang lagi yang dari kampung sebelah ya. Akhirnya ya ada terus. Nah sekarang ya cara menanganinya ya seperti itu teman-teman sekalian. Kita basmi juga, dan kita juga was-was ya, menaruh kandang di tempat yang aman ya teman-teman sekalian. Tuh. Ya tikus itu awalnya paling makan fur ya, lama-kelamaan dia burungnya yang dimakan. Seperti itulah kira-kira. Nah ini trotolan udah pada mandi senang ya. Nah, padahal dia ini masih stres teman-teman sekalian. Ini saya zoom aja nih. Kalau saya dekatin kemungkinan mereka ada kabur ya. Nah ini kita jauh teman-teman sekalian nih. Jauh kan. Tapi karena kita zoom jadi dia nggak begitu takut. Ini masih liar teman-teman sekalian. Masih tahap adaptasi dengan manusia juga. Karena burung ini hampir mirip-mirip dengan murai batu hutan. Jarang ketemu manusia. Dan juga biasanya terbangnya leluasa ya, sekarang terbangnya cuma bisa nemplek-nemplek aja ya. Nah itulah dia teman-teman sekalian. Nah dan juga pakannya sekarang lagi proses ya. Saya pakai fur hijau juga, gak ada pakai fur lain. Nah satu lagi teman-teman sekalian, vitaminnya jangan lupa ya. Teman-teman bisa pakai Ebot Fit, Nutribos dan lainnya ya. Yang penting tujuannya vitamin ya. Vitacik pun boleh. Ada yang mas boleh nggak ngasih Vitacik, vitamin ayam itu, vitamin untuk anak ayam. Boleh aja, asal jangan terlalu banyak-banyak ya. Disesuaikan aja dosisnya ya. Itu teman-teman sekalian. Oke, jadi seperti inilah. Sekarang mau kita pindahin dulu karena nanti kalau kelamaan mandi dia bulunya pada bukan bulunya sih, kasihkan mandi dia nanti lemas gitu ya. Ini kita pindahkan dulu. Bisa nggak dia pindah nih? Ini pertama kali ya pindah. Nah kita lihat. Nah tentunya ketutup. Susahnya kalau pegang HP ya gini nih teman-teman sekalian ya. Nah tuh bisa dia. Ini harus sering-sering supaya biasa, karena kadang tuh ada juga tuh waktu dulu saya nggak ngajarin mandi keramba tuh, mas ini burungnya nggak bisa mandi keramba ya katanya. Waduh ya memang nggak diajarin. Nah, sekarang kita usahakan ajarin supaya teman-teman pembeli juga senang gitu kan. Ini dia trotolannya masih liar ya teman-teman sekalian. Dibilang trotol hutan nih percaya orang nih. Tapi udah saya kasih ring nih tadi. Setelah juga ngasih ring. Nah makanya ini pakai ring yang lama nih. Ini Kobe yang lama nih, yang ring 100 ke bawah ini yang warna hitam gini. Hitam kuning ya. Sekarang kan kita udah pakai putih biru. Nah itu teman-teman sekalian. Oke, kita tunggu kabar selanjutnya bagaimana infonya trotolan ini. Mudah-mudahan sehat ya teman-teman sekalian, dan juga menjadi murai batu yang dibanggakan oleh pemilik selanjutnya nanti. Oke, jadi segitu dulu. Terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.